Good morning everyone. So today I would like to explain about my task seputar ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual topik 1, prinsip pengajaran dan assessment 1. So let's check it out. Yang pertama mengenai konsep pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik aktif di dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Konsep pembelajaran paradigma baru, selain pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik dan difokuskan untuk penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Konsep ini diatur sedemikian rupa untuk memberikan keleluasaan terhadap tenaga pendidik atau guru di sekolah-sekolah untuk memberikan perumusan rancangan pembelajaran atau RPP atau modul ajar, bahasa kerennya, dan asesmen efektif yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik atau murid. Proses pembelajaran dilakukan dengan rangkaian siklus yang dimulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan asesmen. 3 pendekatan asesmen efektif untuk mengatur hasil belajar yaitu assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning. Lalu bagaimana semestinya guru atau pendidik merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik? Yang pertama-tama yang bisa dilakukan oleh pendidik yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau sering kita sebut sebagai CP di dalam kurikulum Merdeka ini untuk menyusun tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran. Lalu merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri bisa dilakukan di awal, baik secara kognitif atau non-kognitif untuk mengetahui karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan modul ajar, lalu menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap, capaian, dan karakteristik peserta didik yang telah diketahui, lalu merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Setelah itu pendidik melaporkan hasil belajar. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran yang telah ditentukan? Yang pertama yaitu mengembangkan modul ajar dengan cara memetakan CP atau capaian pembelajaran ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran atau sering kita sebut sebagai ATP, sehingga dapat digunakan sebagai acuan mengembangkan perangkat ajar atau modul ajar yang relevan untuk peserta didik. Tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif itu pula bervariasi dan beragam. Beberapa tantangan yang mungkin muncul atau sering muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif, yang pertama yaitu adanya perlu waktu lama untuk menyusun materi yang akan diberikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan gaya belajarnya atau karakteristiknya. Jadi, pertama-tama kita harus melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didik, sehingga kita memerlukan waktu lama untuk menyusun materi yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya dan karakteristiknya. Yang kedua, ketidakberhasilan guru dalam mendiagnosa masalah peserta didiknya. Yang ketiga yaitu peserta didik ada yang pasif dalam pembelajaran, mungkin bawaan atau karakternya memang pasif, jadi sedikit menantang untuk merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif bagi peserta didik tersebut. Yang keempat ada keterbatasan membuat modul ajar karena tugas pendidik begitu banyak. Oleh karena itu banyak pendidik yang tidak bisa fokus untuk membuat modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi biasanya membuat modul ajar secara umum saja. Yang kelima, pengolahan hasil asesmen memerlukan waktu banyak.
Strategi menghadapi tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru yaitu yang pertama, menyamakan persepsi tentang aturan baru di lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum merdeka, mengenai pembelajaran paradigma baru dan asesmen efektif dengan cara sosialisasi ke semua elemen pendidikan seperti dinas pendidikan, praktisi mengajar, kepala sekolah, guru, pengawas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas penunjang untuk sekolah supaya dapat menerapkan pembelajaran paradigma baru dengan sangat baik. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik atau guru. Okay guys, I think that's all for my explanation. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat.